Tradisi Idul Fitri yang berkembang di Indonesia dengan nuansa khas halal bihalalnya memiliki kedekatan spirit dengan perayaan Imlek yang menjadi tradisi warga Tionghoa. Misalnya seperti spirit penghormatan kepada para leluhur. Hal ini disampaikan oleh pemerhati Tionghoa Novi Basuki dalam acara Bincang Budaya Halal Bihalal dan Ulang Tahun Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Timur di Omah Gede Tambak Bayan, Surabaya, Rabu 16 April 2025. Saya merasa baik Idul Fitri maupun Imlek itu punya dua spirit yang menurut saya layak sekali untuk kita terus teladani, terus praktikkan ke depannya. Yang pertama adalah spirit untuk tidak lupa kepada akar. Saya selalu terkesan kepada kebudayaan Tionghoa karena orang-orang Tionghoa ini atau yang menjadi tiang penyangga kenapa bangsa Tionghoa itu tetap eksis sampai saat ini adalah karena penghormatan mereka yang luar biasa kepada leluhurnya. Kalau misalnya orang Tionghoa sudah melupakan akar, misalnya mereka melupakan penghormatan mereka kepada leluhurnya, maka bisa jadi bangsa Tionghoa ini akan pelan-pelan terkikis oleh perkembangan zaman. Tapi karena bangsa Tionghoa adalah bangsa yang tidak lupa akan akar, tidak lupa menghormati leluhurnya, maka bangsa Tionghoa ini eksis sampai saat ini. Novi kemudian mencontohkan masyarakat Tionghoa yang tinggal di Tambak Bayan, Surabaya, di mana mereka memiliki proses pembauran yang luar biasa, namun tetap tidak melupakan akar kebudayaannya sebagai warga Tionghoa. Saya karena baru pertama kali ke Tambak Bayan sehingga pengetahuan saya mengenai Tambak Bayan itu hanya berasal dari informasi yang saya dapat dari internet. Dan saya membaca di internet bahwa Tambak Bayan ini sudah terjadi pembauran yang luar biasa. Antara Tionghoa, saya tadi konfirmasi ke Pak Gatot, itu tidak sedikit yang menikah dengan yang disebut sebagai pribumi. Sekalipun saya kok rasanya kurang nyaman dengan istilah pribumi ini. Saya kurang nyaman Pak Budi. Tapi intinya di Tambak Bayan sudah terjadi pembauran yang luar biasa tanpa paksaan, yaitu berupa adanya kawin campur antara orang Tionghoa dengan penduduk lokal. Dan yang kedua, di Tambak Bayan itu katanya dari informasi yang saya baca di internet dan perlu saya cross check, itu tidak sedikit juga yang menganut Islam. Tapi yang menganut Islam ini, tadi saya cross check lagi ke Pak Gatot, itu tidak melupakan akarnya berupa mereka masih terus menjunjung tinggi penghormatan kepada leluhur. Dalam kesempatan tersebut juga diadakan potong tumpeng untuk anniversary Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang kini telah memasuki periode yang ke-26. Potong tumpeng ini dipimpin langsung oleh Stefanus Budi Wijaya Subali selaku Ketua Perhimpunan. Kemudian ia membagi-bagikan tumpeng tersebut kepada para sesepuh perhimpunan.